apa kabar? Di video kali ini aku bakal infoin ke kalian tentang kayak dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk nanti kalian pergi ke Korea Selatan. Terus nanti kayak untuk pengajuan visanya, terus nanti untuk kayak tiket, terus penginapan, terus nanti dan lain sebagainya bakal aku infoin. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu di bawah. Terus kalian kalau misalnya ada yang pengen ditanyain bisa tulis di kolom komentar di bawah sini, oke? Oke, first thing first yang harus kalian lakukan adalah nyari tiket dan beli tiket ya. Jadi kalian harus beli tiket dulu. Kenapa? Karena nanti nomor penerbangannya aku juga lupa, kurang lebih kayak gitu. Nah itu nanti akan dibutuhkan saat kalian mau pengajuan visa turis ke Korea Selatan. Jadi yang harus kalian punya adalah satu tiket pesawat. Nah tips dari aku untuk kalian supaya dapat tiket pesawat yang murah itu adalah sering-sering ngeliatin kayak Traveloka atau enggak tiket.com atau enggak platform-platform lain yang memang dia menjual tiket pesawat kayak gitu. Nah itu nanti bakal banyak promo di situ. Harga tiket pesawat itu yang promo itu nggak akan lama munculnya. Jadi kayak mungkin bisa kurang dari 15 menit nanti harganya bisa berubah lagi dan itu bisa jauh banget bedanya. Nah untuk yang tiket pesawat itu nanti harus disesuaikan juga dengan tanggal expired atau tanggal kadaluarsa dari paspor kalian. Jadi untuk paspor itu nanti diminta, biasanya ada beberapa maskapai yang emang dia maunya kalian untuk masukin nomor paspor dan tanggal kadaluarsa dari paspor kalian. Tapi aku punya tips kalau misalkan kalian paspornya itu udah mau expired atau udah mau kadaluarsa, tapi kalian udah keburu dapat harga tiket promo yang memang harus dibeli saat itu juga. Nah, jadi caranya kalian bisa masukin aja nomor paspornya dan tanggal serta bulan expirednya, tapi bulan expirednya itu dimajuin 3 atau 4 bulan setelah bulan expired yang ada di paspor kalian. Ngerti kan? Jadi misalkan kalian mau pergi bulan Maret, terus tanggal ternyata paspor kalian expired di bulan April. Jadi kalian masukin di tiketnya itu nanti masukin aja bulan expirednya itu nanti di bulan misalkan Desember. Nah nanti setelah kalian booking tiketnya, setelah tiketnya dapat, nanti kalian langsung buru-buru untuk ngurus paspornya itu untuk diperpanjang. Terus nanti setelah diperpanjang kalian akan dapat tanggal kadaluarsa yang baru. Nanti setelah itu buru-buru telepon si maskapainya untuk melakukan perubahan tanggal expired. Nah biasanya menurut sepengalaman aku sih, untuk merubah tanggal expired atau tanggal kadaluarsa dari paspor itu nggak akan kena biaya alias gratis. Itu tips yang pertama. Kalian harus punya tiket dulu. Terus yang kedua itu adalah penginapan. Setelah tadi kalian punya tiket, kalian harus booking penginapan dulu. Penginapan ini nanti juga dibutuhkan saat kalian mau pengajuan visa turis ke Korea Selatan. Kalau untuk penginapan nanti teman-teman bisa tinggal cek, ada banyak banget platformnya kan, ada kayak Airbnb atau Traveloka juga dia ada banyak banget platform penyedia kayak penginapan gitu loh, kayak penyewaan penginapan kayak hotel, hostel atau guest house dan lain sebagainya. Kemarin itu aku nginep di Seoul di daerah Hongdae. Di situ kebetulan dapat yang emang bagus banget dan kemarin itu aku pergi bertujuh itu kira-kira satu orangnya dari aku itu cuma bayar 1,5 juta untuk 7 hari 6 malam dan itu murah banget untuk ukuran penginapan di Korea Selatan. Dan itu modelnya tuh rumah dengan isi kamarnya 3, satu kamar itu 2 orang dan ada satu kamar yang isinya untuk 3 orang dan itu pas banget bertujuh, kamar mandi 1, terus ada dapurnya, ada tempat makannya. Oke. Tahap ketiganya atau langkah ketiga adalah pengajuan visa. Jadi tadi tiket udah dapet, terus paspor juga udah diperpanjang, habis itu teman-teman juga udah punya penginapan, habis itu tinggal submit form pengajuan visa. Visa yang dipakai itu adalah visa turis ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen kunjungannya itu di bawah 90 hari, bisa pakai yang single visa.
Atau misalkan pengen kunjungan yang di atas 90 hari, bisa pakai single visa khusus. Tapi kan rata-rata kalau liburan ke Korsel palingan cuma sekitar seminggu atau 2 minggu ya. Itu kan di bawah 90 hari. Jadi teman-teman bisa pakai yang single visa aja, karena itu jauh lebih murah harganya. Untuk kunjungan yang di bawah 90 hari atau yang single visa itu biasanya kalau nggak salah biayanya adalah sekitar 560.000. Jadi sekitar 560.000. Syarat untuk pengajuan visa Korea Selatan itu yang pertama adalah harus isi dulu formnya. Nanti link untuk formnya aku taruh di description box di bawah, teman-teman tinggal download aja terus diisi. Untuk pengisiannya juga nanti ada banyak banget caranya di Google atau di YouTube, teman-teman bisa nyari. Karena kayak lumayan harus detail juga ngisinya gitu. Jadi jangan sampai salah, karena kalau misalkan salah terus pengajuan visanya ditolak, sayang banget. Teman-teman nggak bisa ngajuin visa lagi setelah 3 atau kalau nggak salah 3 atau 6 bulan kemudian baru bisa ngajuin visa lagi. Terus yang kedua adalah siapin pas foto ukuran 3,5 kali 4,5 cm. Ini teman-teman nggak usah ribet, jadi tinggal datang aja ke kayak studio foto. Rata-rata studio foto mereka udah punya template sendiri. Terus syarat yang ketiga adalah lampirkan paspor asli dan paspor fotokopinya. Yang difotokopi di sini adalah fotokopi lembaran-lembaran yang ada cap negaranya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya, itu difotokopi. Tapi mungkin buat yang belum pernah, boleh difotokopi yang bagian identitasnya aja. Terus yang keempat adalah lampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Terus selanjutnya lampirkan surat keterangan kerja kalau teman-teman udah kerja, atau ya buat yang masih kuliah lampirkan surat yang menyatakan kalau teman-teman masih berkuliah di satu universitas gitu ya. Ini yang paling penting adalah fotokopi bukti keuangan. Jadi mereka itu minta rekening koran sekitar kalau nggak salah 3 bulan terakhir. Mereka minta itu, dan itu mutlak harus dilampirkan. Kalau nggak, ya pengajuannya, dokumennya bakal ditolak. Aku recap ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk download dan isi form aplikasi pengajuan visa untuk ke Korea Selatan. Terus siapin pas foto ukuran paspor 3,5 kali 4,5. Nanti syarat-syaratnya teman-teman bisa tinggal googling aja. Habis itu siapin juga dan dilampirkan paspor asli dan fotokopi. Dan fotokopi ini yang difotokopi adalah lembaran-lembaran yang ada cap imigrasinya. Oke, setelah itu nanti lampirkan juga fotokopi KTP dan KK. Habis itu lampirkan juga surat keterangan kerja, bisa fotokopi dan yang aslinya juga dibawa, atau enggak surat keterangan mahasiswa. Habis itu yang paling penting ada yang terakhir, jangan lupa untuk lampirkan rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Itu yang paling penting. Karena mereka pengen lihat, sebenarnya mereka tuh pengen lihat, menurut pengalaman aku ya, mereka pengen lihat kayak gimana sih pemasukan dan pengeluaran kalian selama 3 bulan terakhir. Jadi mereka nggak mau nanti kalian di sana jadi gembel terus nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Itu mereka nggak mau. Sejauh ini sih syarat-syaratnya cuma itu. Jadi nanti setelah syarat-syaratnya semua dilengkapin, udah lengkap, tinggal dibawa ke Korea Visa Application Center di Mall Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta, lantai 5. Nanti di situ akan diperiksa dokumen-dokumen itu udah memenuhi syarat belum. Kalau udah memenuhi syarat, nanti dokumen-dokumen itu akan diterima. Setelah diterima, teman-teman nanti akan diarahkan untuk pergi ke loket untuk bayar. Setelah bayar nanti teman-teman bakal dapat struk untuk ngambil paspor, karena paspor itu nanti akan ditahan di KVIC. Jadi teman-teman bakal dapat, setelah itu nanti teman-teman akan dapat SMS, atau nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya apakah visa yang teman-teman ajuin itu nanti diterima atau enggak. Nanti bakal dapat SMS. Nanti setelah dapat SMS bisa langsung datang ke kantor KVIC lagi untuk ngambil paspornya beserta visa. Ini adalah contoh dari visa Korea Selatan yang kemarin aku pakai untuk pergi liburan ke sana. Contohnya, jadi kurang lebih bakal ditempel kayak gini, dia bakal ditempel di paspor. Jadi bentuknya dia nggak bentuknya bukan buku yang berbeda gitu. Terlalu gerawai. Jadi setelah visanya diterima atau pengajuan visa kalian itu di ACC sama Kedubes Korea Selatan, selamat, kalian udah bisa pergi ke Korea. Tapi sebelum itu, aku saranin kalian untuk cari informasi lagi sebanyak-banyaknya, karena setelah wabah COVID-19 ini mungkin ada beberapa peraturan yang pasti bakal
berubah ya, atau mungkin akan ditambah dengan kayak syarat-syarat kesehatan, mungkin harus cek kesehatan dulu dan lain sebagainya. Aku juga kurang paham, jadi teman-teman coba cari info sebanyak-banyaknya. Tapi yang jelas untuk pengurusan visa, untuk dokumen-dokumen apa aja yang harus disiapin sebelum kalian pergi ke Korea Selatan tadi udah aku infoin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan di-share ke teman-teman kalian. Terus kalau masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti aku akan bantu untuk jawab sebisa aku. Dan I'll see you guys in the next video. Bye!